Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat honorer? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ada informasi yang baik ya, yang menggembirakan untuk para calon PNS. Tentu saja Bapak Ibu sahabat honorer ya, menanti untuk dapat informasi mengenai CPNS di tahun 2024 nanti. Nah, menjelang tahun baru ya, tahun 2024, saya sampaikan informasi yang sangat penting ini. Silakan disimak sampai selesai dan share ya video ini ke grup WA lainnya. Baik, mari Bapak Ibu sahabat honorer semuanya, kita ikuti bersama ya. Info ini yaitu tentang Kementerian Pan-RB, bocoran CPNS ya, bocorkan CPNS 2024 ya. Kapan dibuka? Benarkah rekrutmen tak lagi serentak nasional? Nah, mari kita simak ya. Direncanakan ya, dari Kemenpan RB itu akan melaksanakan CPNS 2024 itu tidak serentak ya. Nah, seperti apa pelaksananya? Mari kita simak bersama ya. Dari ayojakarta.com. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) telah memberikan sedikit bocoran tentang CPNS 2024. Kapan dibuka? Nah, bocoran tentang CPNS 2024. Kapan dibuka itu terungkap dari penuturan PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB Agus Yudi Wijaksono saat rapat koordinasi penataan manajemen aparatur sipil negara atau ASN pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Apa yang akan disampaikan ya? Yudi mengatakan bahwa waktu pelaksanaan seleksi CPNS 2024 bisa saja tak lagi serentak nasional ya, tidak serentak secara nasional seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Ia mengungkapkan agenda transformasi terkait sistem rekrutmen ini adalah fleksibilitas waktu seleksi. Jadi waktu seleksinya itu fleksibel ya. Jika tahun sebelumnya seleksi dilakukan secara serentak, tahun depan pemerintah bisa melakukan seleksi sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Jadi bisa saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi, jadi tidak serentak ya. Sebagai contoh, pegawai di salah satu instansi ada yang pindah, pensiun atau meninggal. Instansi tersebut bisa mengajukan diri untuk melakukan seleksi ASN. Jadi tidak menunggu seleksi dari nasional ya, dari pusat. Waktu rekrutmen CPNS ini tak lagi harus barengan nasional ya, tidak harus bersama-sama secara nasional. Hal ini akan diserahkan kepada instansi pemerintah masing-masing. Kapan mau melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan organisasi dan prioritas nasional. Sementara itu, PLH Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Aba Subagja ya, menyebut pihaknya sudah memperhitungkan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara ASN untuk tahun 2024 yakni sekitar 1,3 juta. Jadi ada sekitar 1,3 juta ini yang dibutuhkan ya dan akan direkrut.
Ia menegaskan instansi pemerintah baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan kebutuhan tersebut. Perhitungan itu, kata Aba, didasarkan pada pertama, sisa formasi 2023. Kedua, yakni karena jumlah ASN yang pensiun pada tahun 2024 ya. Ada sekian yang pensiun, kemudian sisa formasi 2023 yang belum lulus ini juga menjadi calon peserta. Selanjutnya perhitungan ketiga adalah jumlah kebutuhan real di lapangan. Jadi ada 3 alasan ya. Kenapa ada 1,3 juta yang dibutuhkan, yang akan diangkat ya. Itu karena pertama sisa formasi 2023. Yang kedua karena adanya pensiun ya, yang pensiun pada tahun 2024. Dan yang ketiga adalah jumlah kebutuhan real lapangan ini saat ini berapa ini tahun 2024. Pada CPNS 2024 nanti calon hakim akan menjadi salah satu kebutuhan yang akan dipenuhi pemerintah. Nah, ini termasuk calon hakim itu juga akan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk diangkat ya jadi CPNS. Menteri Pan-RB Azwar Anas mengatakan formasi calon hakim akan dibuka secara besar-besaran karena kekurangannya cukup banyak. Nah, ini ya, calon hakim dibutuhkan. Pengadaan calon hakim dikatakan Anas dilakukan untuk mengisi kebutuhan hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil. Nanti hakim-hakim yang dari PNS ini banyak yang pensiun, maka harus diganti ya, harus diangkat lagi. Pengadaan hakim ini akan diseleksi dari calon hakim yang berasal dari analisis perkara peradilan yang telah diangkat sebagai PNS dari penetapan kebutuhan CPNS dan memenuhi kualifikasi sebagai calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Pengadaan hakim nantinya akan dilakukan sama seperti tahapan pengadaan CASN pada umumnya, yakni mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengangkatan sebagai hakim. Anas juga mengungkapkan bahwa pemenuhan ASN tahun 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar ya, yakni tenaga guru dan kesehatan. Nah, ini prioritas ya, skala prioritas untuk tahun 2024 juga untuk pelayanan dasar ya. Di bidang pelayanan dasar itu apa? Tenaga guru dan kesehatan ya. Jadi Bapak Ibu guru ya, tenaga honorer di bidang pendidikan maupun kesehatan, ini kesempatan sekali ya di tahun 2024 ini segera mendaftar. Tak lupa pada tahun 2024 pemerintah tetap merekrut talenta baru atau fresh graduated ya melalui seleksi CPNS 2024. Jadi selanjutnya arah pemenuhan ASN juga berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi Bapak Ibu sahabat honorer di bidang manapun ya, ini ada kesempatan terutama untuk bidang kesehatan dan pendidikan ini diprioritaskan. Namun untuk adik-adik ya yang masih fresh graduate ya, ini ada kesempatan juga akan dibuka untuk CPNS ya. Jadi silakan persiapkan diri persyaratan ya untuk fresh graduate-nya dan ikuti tahapan-tahapan perkembangannya ya, tahapan aturannya. Semoga Bapak Ibu sahabat honorer bisa sukses selalu dan adik-adik yang fresh graduate bisa mengikuti ya dengan bisa bersaing, berkompetisi dengan
rekan-rekan lainnya. Baik Bapak Ibu sahabat honorer dan rekan-rekan semuanya, demikian ya informasi mengenai rencana CPNS 2024 yang akan dilaksanakan nanti ya tidak serentak, jadi masing-masing instansi akan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya akan mengajukan ya untuk seleksi CASN ya, baik P3K maupun PNS. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya, informasi yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.